Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada segenap kaum muslimin dimanapun berada. Kita memahami bahwa bulan Ramadan ini banyak disebut sebagai bulan pendidikan. Pertama, disebut bulan pendidikan spiritual. Mengapa? Karena selama bulan Ramadan kita dibiasakan untuk dilatih untuk menghilangkan sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Ini yang utama dalam spiritual adalah menghiasi dengan sifat-sifat mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan manusia maupun terutama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat puasa kita dilatih untuk menerima total perintah Allah, walaupun mungkin bagi yang tidak biasa berpuasa menjadi berat berpuasa selama sebulan penuh. Itu dilatih untuk mengikuti, mematuhi perintah Allah dalam berpuasa. Yang kedua, Ramadan di bulan puasa disebut pendidikan sosial, yaitu pendidikan bagaimana kita berhubungan dengan pihak lain. Pertama, bagi orang yang berpuasa misalnya dilarang untuk berkata bohong dan dilarang pula untuk menceritakan hal-hal buruk tentang orang lain. Artinya apa? Kita dilatih selama berpuasa ini untuk berprasangka baik kepada pihak lain, berhubungan baik kepada pihak lain. Kemudian dalam konteks pendidikan sosial juga, selama di bulan Ramadan kita dilatih merasakan bahwa orang-orang yang tak punya, yang miskin, yang susah mendapatkan makanan, kita juga dilatih untuk ikut merasakan. Sehingga dengan pembiasaan sebulan Ramadan ini kita, bagi mereka yang mampu, punya harta lebih, maka dianjurkan untuk mentasarrufkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu, baik lewat zakat fitrah maupun zakat mal. Karena kita merasakan betapa lapar itu tidak enak, lapar itu sangat menyusahkan, sehingga dengan begitu kita memiliki perhatian lebih kepada masyarakat yang miskin, apalagi fuqara. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk mentasarrufkan sebagian harta kita lewat zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang berikutnya, kita memandang bahwa puasa ini dipandang sebagai pendidikan kesehatan. Kenapa? Di luar puasa sering kita makan dan minum tanpa kontrol. Yang disukai dimakan kapanpun dilakukan. Nah, dengan berpuasa perut kita dilatih untuk mencegah hal-hal makanan-makanan yang tidak bagus untuk tubuh selama 24 jam. Kita dilatih menahan diri untuk tidak makan mulai dari sebelum fajar, terbit fajar sampai kemudian maghrib itu. Dengan begitu maka menurut ahli kesehatan tubuh kita terlatih untuk sehat karena diatur cara makannya, ada waktu kapan makan dan makan hal-hal yang dianjurkan, ada bagus di Islam. Misalnya buka puasa dengan kurma dan tidak boleh makan berlebih segala macam, itu kita latih selama bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan kita sering mendengar disebut pula bulan syahrul ibadah, bulan ibadah. Karena di bulan Ramadan ini berlimpah ibadah yang bisa kita lakukan, pahalanya berlimpah, jumlah ibadahnya juga banyak sekali. Misalnya terutama salat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian ibadah yang lain, sedekah segala macam sangat dianjurkan dan bahkan pahalanya berlipat melebihi di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bulan puasa sering disebut sebagai syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan sangat dianjurkan di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tentu bukan sekedar membaca, tapi juga memahami makna Al-Quran agar bisa menjadi pedoman hidup sehari-hari dalam beribadah kepada Allah, dalam berhubungan kepada masyarakat. Karena sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran turun di bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk membaca, menelaah, mengkaji Al-Quran agar memahami firman Allah, bukan sekedar dibaca, agar dipahami kemudian dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, bulan Ramadan sering disebut pula sebagai syahrun maghfirah, bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan banyak sekali Allah SWT mengampuni hamba-hambanya dan memberikan peluang yang besar untuk ibadah-ibadah yang dengan ibadah itu dosa-dosanya diampuni. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dikerangkeng. Artinya apa? Mana hadis ini bahwa di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, dimudahkan oleh Allah untuk beribadah bagi orang yang punya keinginan kuat. Kenapa? Karena lapar-lapar puasa itu bisa melemahkan nafsu setan. Karena itu mari kita manfaatkan betul di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan gairah keberagamaan kita kepada Allah melalui berbagai variasi ibadah yang disiapkan di bulan Ramadan Allah Ta'ala, dan pahalanya luar biasa. Para pendengar yang saya hormati, demikian ulasan singkat tentang makna Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.